menghadirkan Warta Berita Daerah dalam Bahasa Minang. Salam isian senak pendengar. Untuk mengawali perjumpaan siang hariku, kami sampaikan sadi berita utama. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat menargetkan jalan darurat. Hingga siang petang jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Kota Padang Panjang teridentifikasi 37 orang. Buletin berita Minangko dibacakan de Survio Dila. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat menargetkan jalan darurat untuk menyambungkan akses jalan lintas Sumatera di kawasan Megamendung, Kabupaten Tanah Datar, Rampuang dalam sepekan. Dilaporkan selengkapnya de Nofri. Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Sumatera Barat menargetkan jalan darurat untuk menyambungkan akses jalan lintas Sumatera di kawasan Megamendung, Kabupaten Tanah Datar, Rampuang dalam sepekan. Hal itu disampaikan PPK 1.1 Sumatera Barat Aris Samsu saat diwawancarai di Jembatan Kembar Selaing Bawah, Kota Padang Panjang, Senin lalu. Aris menyalihkan mengingat pentingnya akses Jalin Sum di kawasan Lembah Anai sebagai jalur utama dan menghubungkan beberapa wilayah di Sumatera Barat. Pihaknya membuat skema perbaikan jalan tanggap darurat secara permanen. Dikatakannya untuk masuk tanggap darurat targetnya selesai dalam seminggu. Namun jalur darurat nan dibangun tidak dibuka untuk umum. Otoritas hanya akan memberikan akses kepada mobilisasi anak sekolah serta kendaraan gawat darurat seperti ambulan. Jadi kita mengusahakan secepat mungkin jalur Bahana ini bisa berfungsi atau fungsional sebagaimana mestinya. Namun fungsionalnya nanti yang kita harapkan dalam 6 hari ke depan ini targetnya itu masih fungsional terbatas. Kemudian kita akan mengusahakan kendaraan lalu lalang 2 lajur, 2 arah untuk khusus kendaraan ringan saja. Tujuannya adalah supaya aktivitas masyarakat tidak terganggu semakin lama, karena kita butuh akses untuk sembako, untuk ke sekolah dan untuk kegiatan mungkin sosial lainnya. Sementara untuk kendaraan berat itu masih kita arahkan ke jalur Sitinjau Laut. Aris menargetkan penyelesaian pembangunan jalan dan rusak di beberapa titik sebelum pergantian tahun. Aris Samsu menambahkan, Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Sumatera Barat targetkan di akhir Desember jalur permanen selesai dibangun. Jo melihat situasi cuaca. Nofri melaporkan. Pemerintah Kabupaten Agam mengerahkan 2 unit alat bare jenis ekskavator untuk membuat badan jalan penghubung Jorong Pasa menuju Jorong Sumbarang Aya, Nagari atau Desa Salari Aya Timur, Kecamatan Palembayan, Nanta Putih, dampak banjir bandang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Agam Afrizon menyatakan pembangunan badan jalan mengerahkan 2 unit alat bare jenis ekskavator milik United Tractors dan CV22 Saudara milik Haji Is Padang Sawah, Kabupaten Pasaman. Afrizal menambahkan badan jalan dibuat untuk memudahkan akses pendistribusian logistik bagi warga terdampak banjir bandang, korbanan sakit. Untuk itu, badan jalan tersebut segera dilakukan dengan target penyelesaian selama 3 hari. Selesai pembangunan badan jalan, lanjutan pembangunan jembatan. Berikutnya di sana hingga siang patang, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang atau galodo di kawasan Jembatan Kembar, Kelurahan Silayang Bawah, Kota Padang Panjang, alat identifikasi 37 orang. Kita dengarkan Yudi Pramagustino menurunkan laporannya. Proses evakuasi korban dan material bencana banjir bandang atau galodo di kawasan Jembatan Kamba, Kelurahan Silayang Bawah, Kota Padang Panjang, tari dilakukan bahkan berlangsung hingga malam hari. Tim SAR gabungan bajibaku mencari korban dan mengevakuasi benda-benda nan tabau banjir bandang nan menerjang kawasan itu pada Kamis 27 November 2025 lalu.
Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis mengatakan hingga Selasa 2 Desember 2025 siang atau hari kelima masuk tanggap darurat bencana Kota Padang Panjang, upaya penyisiran masih terus dilakukan tim SAR gabungan untuk memastikan tidak ada korban lain nan tinggal. Berdasarkan data dari posko utama tanggap darurat di Markas Koramil 01 Padang Panjang, hingga pukul 4 balik waktu Indonesia Barat siang ke petang, diketahui jumlah korban meninggal dunia atau jenazah nan alah teridentifikasi sebanyak 37 orang. Hendri Arnis menjelaskan, dari jenazah nan alah ditemukan tu tercatat 21 orang jo kartu keluarga atau kakak Kota Padang Panjang dan 6 balik jenazah lainnya merupakan korban non-kakak Padang Panjang. Total seluruh korban meninggal dunia dan hilang banyak berkakak Padang Panjang dan non-kakak Padang Panjang, ditambah korban selamai 4 orang dari non-kakak Padang Panjang adalah 77 orang. Hendri Arnis menambahkan, korban yang ditemukan dibawa ke RSUD Padang Panjang dan diidentifikasi di tim DVI gabungan yang terdiri dari Bidokes Polda Sumatera Barat dan dari Satuan Reserse dan Kriminal atau Satreskrim Polres Padang Panjang bidang identifikasi, serta dari RSUD Padang Panjang. Izin saya menyampaikan informasi terkait bencana yang melanda Kota Padang Panjang. Update terbaru itu yang meninggal dunia sudah mencapai di angka 37 orang. Dari warga Kota Padang Panjang sendiri itu berjumlah 21 dan dari luar Kota Padang Panjang itu berjumlah 16. Sampai detik ini belum ada penambahan informasi terkait berapa jumlah yang tewas. Jumlah keseluruhan yang masuk itu sekitar 77, itu jumlah keseluruhan yang hilang. Tapi kalau kita kurang-kurangi terus hilang, nanti kalau hilang ketemu itu ada yang meninggal dunia, nah itulah angka hilang. Wali Kota mengimbau kepada masyarakat dan keluarganya mungkin terkena sapuan bencana banjir bandang atau galodo di Jembatan Kamba Silayang Bawah, dan saat alun ditemukan dapat mencari informasi di ruang jenazah RSUD. Tim SAR gabungan sambung Hendri Arnis tarikh mencari korban-korban dan kemungkinan masih ada di timbunan longsor kawasan Jembatan Kamba dan di sepanjang Sungai Batang Anai Lembah Anai. Yudi Prama Agustino melaporkan. Kejari Kabupaten Pasaman Barat menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak bencana banjir di Nagari Ayah Gadang Barat, Kecamatan Pasaman. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Cut Zelvira Novani menyatakan bantuan disalurkan ado bare, minyak goreng, mie instan, talua, juga kebutuhan lainnya untuk dibagikan kepada warga terdampak bencana banjir. Cut Zelvira Novani ikut merasa prihatin dengan apa yang dialami di warga Ayah Gadang Barat dan Pasaman Barat pada umumnya yang dilanda bencana alam. Cut Zelvira Novani baharo bantuan yang disalurkan dapat manfaat serta mampu meringankan para warga terdampak banjir. Berikutnya sana DPRD Kota Padang Panjang sampaian pasan kebangkitan. Berikut kita dengarkan Awan Ahmad Fauzan menurunkan laporannya. Peringatan Hari Jadi Kota Padang Panjang ke-235 nan digelar dalam rape paripurna DPRD Senin Kapatang berlangsung dalam suasana duka pasca bencana banjir bandang nan melanda kawasan Jembatan Kamba jo beberapa titik lain di Kota Serambi Mekah. Ketua DPRD Kota Padang Panjang Imbrol dalam sambutannya mengawali acara dengan menyampaikan bela sungkawa mendalam atas musibah nan menimbulkan korban jiwa, luka-luka, sarata kerugian material di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Meski berada dalam situasi bare, Imbrol menegaskan bahwa peringatan Hari Jadi Kota Padang Panjang ke-235 tetap menjadi momentum bagi masyarakat untuk bangkit. Ia mengingatkan bahwa perjalanan panjang Kota Serambi Mekatu indah hanya dibangun dengan fisik samato, tetapi juga adanya ketangguhan masyarakat, nilai keagamaan, sarata budaya nan kuat. Diketahui tahun HJK Kota Padang Panjang ke-235 mengangkat tema membangun dengan hati, inovasi, jo berkolaborasi. Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan indahnya diukur dari infrastruktur, tetapi jo dari ketulusan hati jo keberpihakan kepada masyarakat di tengah situasi tanggap darurat kiniko. Dari Kota Padang Panjang, Awan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
Persatuan Rumah Sakit Indonesia Persi Sumatera Barat ikut membantu korban terdampak bencana alam banjir bandang jo tanah longsor di Kabupaten Agam dengan berfokus kepada kebutuhan layanan medis jo kesehatan. Ketua Kompartemen Tanggap Darurat dan Penanggulangan Bencana Persi Sumbar, Dr. Gigi Busri MPH menyatakan kebutuhan mendesak terkait kesehatan, disalurkan tabung oksigen serta obat-obatan, selain bahan pangan disiagakan juga ambulans bagi warga. Persi mengunjungi salah satu daerah terkena bencana di Agam. Sungai Landia dan Satko sekitar 1.000 warganya menjadi korban dan sebagian besar terisolasi. Bantuan tersebut disambut elok oleh masyarakat setempat. Mereka sangat membutuhkan bantuan karena bencana yang terjadi adalah menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur jo rumah-rumah warga. Busri menambahkan, Persi juga melakukan penjemputan pasien yang terdampak banjir atau longsor untuk dirawat secara intensif di rumah sakit. Berita terakhir di sana, pertemuan koordinasi kelompok kerja operasional Posyandu Kota Bukit Tinggi berlangsung 2 November 2025 perlu dioptimalkan dan dilakukan penguatan kader Posyandu. Berikut Joni Marbeta menurunkan laporannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Bale Tahun 2024 tentang pelayanan terpadu untuk mewujudkan pelaksanaan revitalisasi Posyandu dan SPM di Kota Bukit Tinggi, 2 November 2025 Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi aduan pertemuan koordinasi kelompok kerja operasional Posyandu Kota Bukit Tinggi. Pertemuan koordinasi kelompok kerja operasional Posyandu Kota Bukit Tinggi yang diadakan melalui DAK non fisik bidang kesehatan 2025 diikuti 70 orang peserta secara resmi dibuka di Ketua Tim Penggerak TP Posyandu Kota Bukit Tinggi Haja Yesi Hendrianis MRO didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi Ramli Andrian SKM MKM, Kepala Dinas Perkim Kota Bukit Tinggi Israyon Zai SMA dengan narasumber dihadirkan Sekretaris Umum Tim Pembina Posyandu Sumbar Dr. Hari Nur Cahya Murni MSI dan juga Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Rosma Deli SKM M Yomed. Persoalan di tim penggerak TP Posyandu indah hanya menjadi tugas pokok yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi saja, namun juga 6 SPM bisa lakukan intervensi secara maksimal serta lakukan mengoptimalisasikan peran kader Posyandu. Disebutkan Yesi bahwa tim penggerak TP Posyandu di Kota Bukit Tinggi perlu dioptimalkan melalui penguatan kader sehingga indah andalkan dana khusus yang diberikan selama Dengan adanya TP Posyandu ini sebenarnya tidak harus ada anggaran khusus. Anggaran yang sudah ada di Dinas Bapak Ibu itu kita sinkronkan dengan tim pembina Posyandu. Kira-kira yang harus kita intervensi agar masalah yang timbul di masyarakat itu bisa bersama-sama kita persamakan sehingga akhirnya bisa mencapai hasil yang maksimal. Tentu harus kita bicarakan di TP Posyandu. Jadi tidak perlu ada anggaran khusus sebenarnya. Itu yang perlu kita perbincangkan bersama. Jadi ke depan kita punya program-program yang memang betul-betul program tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Kami sangat khawatir sebenarnya Bapak Ibu kalau program yang sudah dianggarkan di dinas masing-masing yang ada di kepala kita melaksanakan kegiatan, terlaksana, anggaran jalan, tetapi sasaran tak tepat. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Tetapi kalau ada TP Posyandu, kita bicarakan. Keberadaan TP Posyandu bisa berjalan secara optimal dalam institusi keberadaan Posyandu dan juga revitalisasi Posyandu secara rutin dan tidak kalah pentingnya TP Posyandu perlu bergerak. Joni Marpeta mengambat untuk berita Raminang pada siang hari ko. Sekian berita daerah Boso Minang untuk siang hari Rabu 3 Desember 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Surfiodila, selamat siang.
Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.